Ketemu lagi sama aku di channel YouTube aku. Jadi di sini aku sama siapa namanya Kak? Halo, aku Ulfa. Nah, sama Kakak Ulfa. Di sini kali ini kita akan membahas dengan topik yang berbeda dari yang kemarin. Jadi topiknya kita itu tentang bagaimana teknologi telah mengubah kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Jadi kalau menurut Kakak itu teknologi zaman dulu atau zaman dulu ke zaman sekarang itu tuh berbeda nggak sih kalau menurut Kakak itu? Tentunya berbeda sih dari informasi ya. Dulu kita kalau mau ngasih informasi atau menerima atau memberi informasi itu harus melalui surat yang manual. Kita nulis di kertas, nanti kita ke pos, terus kita harus nunggu beberapa minggu untuk menunggu balasan. Tapi kalau dari sekarang kita mah tinggal buka HP, buka aplikasi chat semacam WA atau selainnya, dan detik itu juga langsung terkirim ke orangnya, jadi kita nggak perlu menunggu lagi. Kalau semisal dulu kan berarti kita pakai surat ya Kak. Kalau zaman sekarang kita nggak pakai surat. Terus kalau zaman dulu itu kalau menurut Kakak itu mengaksesnya tuh mudah atau enggak? Semudah zaman sekarang atau enggak? Kalau dibandingin zaman sekarang sih zaman dulu itu susah ya. Tapi kalau kita perbandingannya di zaman dulu hanya ada surat itu, ya menurut di zaman manusia yang tinggal maksudnya hidup di zaman surat itu ya memang mudah, mau nggak mau mereka juga melakukan teknologi yang seperti itu. Benar. Nah, kalau semisal nih, kalau zaman dulu kan pakai surat, kalau zaman sekarang tuh kita kan udah mudah. Pasti kan kalau kayak gitu biasanya ada dampaknya gitu ya Kak. Iya. Kalau menurut Kakak itu dampak dari perubahan teknologi yang semakin cepat dari menggunakan surat terus sekarang menggunakan SMS atau WA itu yang lebih cepat, itu dampaknya apa sih Kak biasanya? Mungkin kalau dari surat lebih ada dampak positif, ada negatif yang positifnya itu kita lebih bisa mengutarakan kata-kata isi hati kita secara tulisan. Mungkin orang-orang zaman dahulu itu saat menulis itu mereka sangat kreatif ya. Tapi kalau zaman sekarang di teks WA aja kita cuma ngetik P aja udah kayak salam gitu. Bener. Jadi di mana aksen kata-katanya yang baik gitu loh. Kadang kan orang zaman sekarang itu kurang ya, maksudnya kurang bisa berbicara yang sopan kalau kita mau ingin mengirim pesan ke orang lain gitu. Bener. Itu kan juga ada istilah ya Kak, kalau zaman dulu itu tuh kita tuh niatnya tuh untuk mendekatkan yang jauh, kalau yang zaman sekarang itu malah menjauhkan yang dekat. Kalau menurut Kakak itu bener nggak sih Kak istilah-istilah gitu? Bener sih. Dari zaman dahulu kan seberapa jauh mereka masih mengusahakan agar tetap dekat walaupun harus menunggu berminggu-minggu ya. Bener. Terus kalau zaman sekarang lewat WA aja hari itu detik itu bisa terkirim, biasanya orang-orang itu menyepelekan gitu. Jadi nggak terlalu langsung menyepelekan chatnya, teksnya atau informasi yang diterima kadang ya. Tapi ada yang ya tergantung orang juga. Bener. Kalau dari Kakak nih Kak, contohnya ya, kalau semisal zaman dulu kan pakai kertas gitu ya. Ada nggak sih pengalaman Kakak zaman dulu waktu masih kecil gitu main surat-suratan kayak gitu mungkin? Kalau aku sih di zaman SD ya, waktu sekolah mungkin ya nggak aku kirim ke pos juga sih Kak. Mungkin aku kayak nulislah surat itu buat temanku, nanti aku taruh ke mejanya gitu, terus nanti dia buka ya kayak surat-surat rahasia. Berarti kalau zaman dulu Kakak itu kalau kontakan sama temennya itu berarti cuma pakai surat diketik terus taruh ke mejanya gitu? Iya, aku tulis ya itu buat senang-senangan aja sih Kak. Ya paling isinya ya cuman kayak kayak mainan-mainan gitu. Tapi kalau sampai yang aku kirim surat jauh di keluar kota gitu aku belum pernah sih. Terus nih Kak, tadi kan dampak positifnya kan itu. Kalau menurut Kakak tuh, kalau dampak negatifnya tuh apa sih Kak dari penggunaan surat yang beralih ke zaman yang cepat ini? Dampak negatifnya dari surat, dampak negatifnya sih kalau dari surat kita hanya menerima info itu dari satu orang ya.
Bener. Jadi kalau semuanya aku ngirim ke kamu, jadi kita hanya sebatas infonya dari aku aja gitu. Terbatas gitu ya Kak? Iya, berarti? terbatas. Tapi kalau dari sekarang ya, aku dikasih info nih di WA. Terus nanti itu bakal ada orang-orang, aku bisa ngakses info-info lagi yang sama dari orang lain. Jadi nanti aku tuh bisa membaca info-info itu nggak dari satu orang kan, tapi bisa ke lainnya, dari internet mungkin, nanti dari ada orang yang ngecek aku lagi mungkin begitu. Jadi aku banyak banget lihat sumber informasi. Berarti dampak negatifnya itu ya Kak? Iya. Kalau zaman dulu tuh kalau ada surat-surat informasinya masih terbatas, tapi Iya. kalau zaman sekarang tuh aksesnya lebih cepat. Iya, infonya lebih tersebar, bukan di satu orang aja. Bener-bener. Tapi kalau zaman dulu itu kalau ketemu itu juga susah ya Kak, berarti nggak segampang sekarang yang kontak langsung bisa ketemu gitu. Iya, jadi kayak semuanya kita mau ketemuan sama orang, jadi kita harus mengirim surat itu. Jadi kita kira-kira lah 1 minggu itu suratnya terkirim ke dia, lalu seminggu lagi kita harus mengira-ngira suratnya dibalas. Terus paling tidak ya sebulan ya, dari 2 minggu sampai 3 minggu itu kita harus nunggu suratnya balik ke kita. Balik ke kita aja itu perlu waktu 1 mingguan, jadi kira-kira 3 minggu lah. Jadi minggu keempat nanti kita baru bisa menjadwalkan kita ketemu di mana dan kapan, seperti itu. Bener-bener. Selain surat kan zaman dulu tuh juga ada majalah ya Kak. Kalau kita cari info itu juga masih ada majalah-majalah kayak gitu, yang kayak majalah Bobo itu Kakak masih nemuin itu? Kalau Bobo zamanku iya aku suka banget baca-baca majalah Bobo. Soalnya ada artikel populer ya, yang tentang info-info info laut, atau terus nanti di situ juga ada lirik-lirik lagu, terus ada info apa lagi, itu aku suka. Tapi cuma sekali baca aja Kak. Jadi kalau kita mau baca info yang lain, kita harus beli majalah lagi yang edisi terbaru, edisi tahun ini, bulan berapa gitu. Bener. Selain majalah itu, kalau zaman dulu kita juga pakai koran gitu ya Kak? Iya, buat cari-cari informasi, berita-berita gitu. Iya. Kakak pernah baca koran zaman dulu? Pas waktu kecil mungkin? Aku pernah nemu koran, pernah baca koran, tapi di zamanku udah nggak terlalu banget ya koran. Ya soalnya koran itu udah di zamanku itu dulu udah tersebarnya nggak seluas zaman yang dulu. Mungkin koran itu isinya dari berita-berita Iya, biasanya berita. Ya, berita kebakaran, berita atau apa bencana-bencana seperti itu. Jadi kurang tertarik aja sih, tapi aku pernah baca koran. Kalau dulu pakai koran, kalau zaman sekarang kita cuma tinggal searching gitu ya Kak, di HP. Iya, lewat Google. Sekarang kan kalau kita udah punya HP, terus kita ada internet, semua akses informasi itu tersebar. Berarti perkembangannya itu cepet banget ya Kak, dari penggunaan surat pada zaman dahulu, terus kita sekarang ngirim pesan itu lebih dengan cepat. Iya, jadi dulu kan kita harus beli satu majalah, terus kalau majalahnya itu udah edisinya udah lama, kita beli edisi yang terbaru. Koran pun begitu, bahkan ada yang langganan koran ribuan kan. Iya, koran kan itu mungkin kan expirednya ada yang mingguan, ada yang harian. Jadi kita harus kayak beli terus untuk kita baca-baca berita terkini. Tapi kalau zaman sekarang udah ada HP, ada gadget, internet, kita tinggal ketik aja mau kita informasi apa, semuanya itu tersedia di sini. Benar. Gitu ya guys. Jadi itu tuh teknologi zaman dulu itu seiring berkembangnya zaman itu, dari generasi ke generasi tentu mengalami perubahan ya Kak. Semakin berkembangnya dengan pesat, dari segi informasi yang dulunya terbatas, sekarang kita ngaksesnya lebih cepat gitu ya Kak. Jadi itulah contoh-contohnya perubahan teknologi dari zaman dulu ke zaman sekarang. Mungkin untuk pesan-pesannya kita lebih bijak aja ya Kak menyikapi perubahan-perubahan itu. Kita ambil sisi positifnya. Bener. Kita ambil sisi positifnya, mana yang baik kita akses terus biar kita nggak kudet gitulah ya Kak. Iya, benar. Ketinggalan informasi gitu. Yang sisi jeleknya atau kurang baik negatifnya gitu mungkin bisa kita tinggalkan.
Mungkin itu ya teman-teman sekilas podcast kali ini yang mana kita bahas-bahas perubahan generasi dari zaman dulu ke zaman sekarang. Mungkin itu sharing-sharing kita. Makasih. Ya. Bye.